Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan pembahasan versi komik ini, silahkan di skip aja. Buat teman-teman yang baru gabung atau lupa dengan part sebelumnya, silahkan cek di bagian kolom playlist untuk melihat versi sebelum-sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan nekat melawan Pak Tua Pencabut Bintang, terlihat kalau Xiaoyan harus bisa menghadapi tapak jiwa milik tetua tersebut. Di sini Xiaoyan pun menggunakan teknik tapak jiwa juga yang pernah dipelajari Xiaoyan dari gulungan teknik yang dikasih sama Master Xuan dulu. Namun karena perbedaan kekuatan di antara mereka berdua yang terlampau jauh, pada akhirnya Xiaoyan pun terpental karena kurang cukup kuat. Xiaoyan yang menyadari kalau teknik yang dipakai sama tetua barusan menggunakan para jiwa manusia tak berdosa, tentu aja Xiaoyan makin dibuat geram tuh. Kalau teknik aula jiwa benar-benar sangatlah hina karena memakai tubuh jiwa orang-orang. Di sini Pak Tua Pencabut Bintang itu pun memuji Xiaoyan kalau dengan kekuatannya yang berada di ranah Douzong Bintang 9 cukup bagus tuh karena bisa menahan serangan Douzun Bintang 5. Pak Tua Pencabut Bintang yang mulai melancarkan serangan tapak jiwa lagi versi kecil tapi dalam jumlah banyak yang tentu aja berniat untuk menyerbu Xiaoyan dari berbagai macam sisi. Tentu aja Xiaoyan benar-benar harus mengerahkan seluruh kemampuannya itu untuk bisa bertahan dari serangan Pak Tua itu. Walau pada akhirnya Xiaoyan dibikin terpojok juga sampai kewalahan karena dihajar sana sini silih berganti. Sampai-sampai Xiaoyan merasa cukup pesimis apakah dia bisa menang atau tidak. Pak Tua Pencabut Bintang yang saat itu muncul secara tiba-tiba dari belakang Xiaoyan untuk memberikan serangan kejutan. Tentu aja dengan sigapnya Xiaoyan langsung melempar balok pemberatnya itu ke arah Pak Tua tersebut. Namun serangan itu bisa ditangkis dengan mudahnya sama Pak Tua itu. Xiaoyan yang udah menyiapkan teratai Buddha dalam waktu singkat dan melemparkannya tepat ke arah Pak Tua Pencabut Bintang. Serangan Xiaoyan barusan yang berhasil ditangkis dengan mudahnya karena kekuatan Xiaoyan masih dianggap lemah. Dengan begitu sombongnya sih Pak Tua Pencabut Bintang itu pun mulai meremehkan Xiaoyan tuh. Kalau bidikan Xiaoyan barusan benar-benar buruk sampai meleset segala. Di sini Xiaoyan yang nyuruh Pak Tua itu untuk melihat ke bagian atas. Seketika Pak Tua itu pun kaget kalau yang diincar sama Xiaoyan ternyata bukan dirinya, melainkan Xiaoyan mau menghancurkan formasi pelindung ruang di tempat itu. Xiaoyan yang dengan begitu pedenya bilang kepada Pak Tua Pencabut Bintang itu kalau dia akan menghancurkan formasi pelindung tersebut. Ternyata Xiaoyan meledakkan teratai Buddha barusan di bagian luar. Sampai pada akhirnya pelindung tersebut pun pecah total. Karena formasi pelindung macam itu biasanya sih kuat di bagian dalam tapi lebih lemah di bagian luar. Di momen tersebut Xiaoyan pun segera bergegas pergi keluar dari formasi pelindung ruang itu dengan diiringi para tubuh jiwa yang mau keluar dari aula jiwa sana. Pak Tua Pencabut Bintang yang tak tinggal diam melihat Xiaoyan pergi gitu aja. Dengan sigapnya Xiaoyan pun melempar manik-manik petir api untuk menyerang Pak Tua itu sekalian meledakkan jalan tempat pelarian Xiaoyan. Tentu aja Zian yang tahu kalau itu adalah perbuatan Xiaoyan, kemungkinan besar sebentar lagi Xiaoyan pasti bakal keluar. Melihat Xiaoyan berhasil keluar dari bagian dalam aula jiwa, Master Feng dan Tiejan pun langsung memastikan apakah Xiaoyan berhasil menyelamatkan Yao Lao atau tidak. Xiaoyan yang berteriak dengan keras kalau dia berhasil menyelamatkan Yao Lao dan tugas mereka saat ini harus mundur secepat mungkin. Tiba-tiba aja muncullah serangan tapak jiwa ukuran besar dari Pak Tua Pencabut Bintang tadi dari bagian tanah sana untuk menangkap Xiaoyan. Dari sini mulai dijelasin tuh lewat ucapan Master Feng kalau Pak Tua Pencabut Bintang itu bernama Pelindung Jaixing. Di momen itu beruntungnya Xiaoyan masih bisa menghindari serangan kuat Pelindung Jaixing di detik-detik terakhir karena Xiaoyan menggunakan kecepatan penuh untuk menghindari serangan barusan. Pelindung Jaixing yang membelokkan serangannya itu untuk menangkap Xiaoyan sekali lagi.
Tentu saja serangan kali ini tak bisa dihindari sama Xiaoyan karena saking cepatnya manuver serangan tersebut. Sampai-sampai Xiaoyan muntah darah karena saking kuat serangannya itu. Di momen tersebut, Xiao Yishan dan kakek Tianhuo pun begitu panik tuh melihat Xiaoyan terluka parah. Seluruh para tetua aula jiwa yang berbondong-bondong mengutamakan misi penangkapan Xiaoyan. Xiao Yishan pun berusaha menahan para tetua sebanyak mungkin, tapi tetap aja batas kemampuannya emang segitu doang, tak bisa banyak membantu. Dimana ketika Xiaoyan berhasil didekati oleh salah satu tetua aula jiwa yang udah melancarkan serangan untuk menangkap Xiaoyan dalam kondisi kelelahan itu, Xian pun datang menyelamatkan Xiaoyan dengan tinju kehampaan kuno miliknya itu. Tentu aja tetua aula jiwa itu yang berada di ranah Dozun begitu kaget tuh, kenapa bocil seperti Xian bisa menghalau serangannya dengan mudah. Xian yang udah ngamuk karena dia tak mau kehilangan Xiaoyan lagi, tentu aja Xian tak rela tuh kalau pembuat permen pilnya itu mati di tempat tersebut. Melihat kemarahan Xian yang udah bikin heboh semua orang, dia pun melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah tetua aula jiwa yang mau nangkep Xiaoyan tadi. Dalam kehebohan pertarungan Xian itu, Xiaoyan pun diminta untuk pergi menjauh karena misi mereka harus membawa pergi Yao Lao dari sana. Xiaoyan yang saat itu mengeluarkan pil penyembuh dan langsung menenggak beberapa pil sekaligus, Xiaoyan pun berkata tuh kalau dia tak mau meninggalkan siapapun di belakang dirinya, sambil mengeluarkan douji yang begitu meluap-luap dengan aura membunuh yang begitu mencekam. Xiaoyan kala itu mulai mengeluarkan semua api surgawi yang dia miliki itu, karena Xiaoyan berniat mau melenyapkan semua tetua aula jiwa di tempat itu. Seluruh tetua aula jiwa yang mulai khawatir melihat Xiaoyan mulai menggunakan teknik terkuatnya. Tetua aula jiwa itu pun berusaha menggagalkan rencana Xiaoyan sebelum dia memulai tekniknya itu. Tapi untung aja Xian berhasil menghadang tetua aula jiwa itu. Justru momen Xian menghalangi serangan barusan malah dimanfaatkan sama tetua tersebut untuk nangkep Xian. Xiaoyan yang cukup panik melihat Xian tertangkap tetua aula jiwa itu dan berniat mau menolong Xian dulu. Untung aja Xiongzhan pun datang tepat waktu tuh dan berhasil menyelamatkan Xian dari tetua aula jiwa tersebut. Tentu aja Xian dan Xiaoyan pun kaget kenapa Xiongzhan ada di tempat tersebut. Untuk sekarang Xiongzhan diminta untuk fokus dulu karena ada orang misterius yang membantu dirinya tapi identitasnya tak mau diungkapkan. Para tetua aula jiwa yang kesal karena Xian dapat bantuan, Xiongzhan pun segera pergi dari sana sambil membawa Xian, karena mereka semua akan terkena dampak serangan Xiaoyan jika tak segera menjauh. Dan ketika Xiaoyan mulai fokus untuk menyatukan semua api surgawinya itu membentuk teratai api Buddha yang baru, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira bakal sekuat apa tuh teratai api barunya Xiaoyan kalau ditambah dengan api surgawi 3000 pembakaran? Harusnya bakal gila sih daya hancur teratai api barunya Xiaoyan nanti. Untuk kelanjutannya sabar dulu ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye bye.